Piye kabare fams? Apik toh, kita mau icip-icip kuliner khas dari Surabaya sampai Malang nih. Ada nasi cumi Pasar Atom yang legendaris sampai sate cumi kekinian. Rasanya jangan ditanya deh, mantul alias mantap betul. Ada juga nih tempat wisata keluarga di daerah Tandas Surabaya. Kalau lapar bisa juga santap kulinernya. Asik, yuk berangkat. Kenalin fams, cumi atom khas dari kota pahlawan. Rasanya gurih, bumbunya juga meresap sampai ke daging cuminya. Cumi atom sangat enak disantap saat masih hangat. Mantap! Tahu nggak fams, nama cumi atom diambil karena dijual di depan pasar atom fams. Kuliner ini termasuk legendaris karena sudah ada sejak tahun 1917 fams. Awalnya sih, warung ini hanya buka saat tengah malam aja tuh. Tapi karena banyak permintaan, akhirnya dibuka selama 24 jam non-stop. Laris manis ya fams. Saat ini, nasi cumi atom sudah dijual oleh generasi keempat fams. Rasa yang disajikan juga nggak pernah berubah sejak dulu sampai sekarang. Pantas ya fams, nggak pernah sepi pengunjung. Fams, ada 4 paket menu yang bisa menjadi pilihan fams loh. Ada nasi campur, biasa, komplit, dan yang terbaru, nasi rawon cumi. Seluruh paketnya sih mendapat lauk cumi hitam, fams. Bedanya bisa dilihat pada menu pendampingnya aja. Oh iya, fams, cumi di sini dimasak dengan tintanya tuh. Kelihatannya sedap banget ya. Jangan sepelein tinta hitam pada cumi ya fams, soalnya kandungan glutamat dan asam aminonya bisa memberikan rasa gurih dan sedikit asin. Tinta cumi juga bersifat anti-angiogenik yang dipercaya bisa mencegah tumbuhnya sel tumor. Hebat ya fams! Cumi atom dijual cukup terjangkau fams, sekitar Rp13.000 sampai Rp25.000, tergantung dari menu tambahannya. Bagi kalian yang ingin nyicipin nasi cumi, disaranin jangan datang di atas jam 7 malam ya. Soalnya warungnya ramai sama pembeli tuh. Udah jauh-jauh datang, jangan sampai kehabisan ya fams. Hehehe. Masih soal cumi nih fams, kita cobain hidangan yang lagi nge-hits di Surabaya. Sate cumi Thailand. Asalnya sih memang dari negeri Gajah Putih fams, tapi rasanya cocok di lidah kita. Cara bikinnya, cumi yang sudah dipotong tinggal ditusuk dengan tusukan sate. Kombinasikan dengan sosis dan bentuk menyerupai cumi lagi. Unik ya fams. Lalu cumi tinggal dibakar cara 2 arah agar cumi bisa matang secara sempurna. Fams, cumi diolah emang gampang-gampang susah fams. Kalau dibakar terlalu lama, bisa-bisa teksturnya jadi alot. Tapi kalau terlalu sebentar, cumi malah belum matang. Setelah dibakar, cumi diberi topping fams. Tinggal pilih sesuai selera. Ada saus pedas atau barbecue. Bagi pecinta pedas sih disarankan pilih saus pedas yang bisa menggigit lidah. Kalau saus barbecue, rasanya cenderung manis, pedas, dan asam. Bikin ngiler ya fams. Fams, tekstur cuminya nggak alot dan masih juicy. Bikin mulut kami nggak bisa berhenti ngunyah nih. Soal harga juga sangat terjangkau loh fams. Satu porsi sate cumi harganya Rp15.000. Murah sekali. Hehehe. Sekarang kita lihat kerajinan kekinian ya fams. Duh, bikin apa sih? Loh, katanya bikin kerajinan. Kok malah kue tart sih? Ternyata itu tart dari uang. Ada juga bentuk bunga fams. Tapi kenapa uang dilipat-lipat gitu sih? Nanti bisa rusak loh. Tenang, uang yang dilipat ternyata uang mainan kok. Kalau uang aslinya ada di dalam kotak tartnya. Jadi aman. Fams, kerajinan ini dinamakan money cake.
Awalnya kerajinan dibuat dari uang sungguhan. Sejak ada larangan pemerintah melipat uang, jadi kerajinan ini diganti dengan uang mainan. Kita lihat yuk cara buat kerajinan dari uang mainan, Fems. Kita buat bunga mainan aja ya, Fems. Tuh, lihat. Emang uang mainan ya, Fems. Perhatikan bagian sisi uang mainan yang ingin dilipat ya, Fems. Misalnya, ingin wajah penari atau pahlawan yang ingin diperlihatkan. Lalu, lipat uangnya seperti ini. Tekuk juga kedua sisinya sampai membentuk segitiga, Fems. Lipat lagi hingga ukurannya menjadi kecil seperti ini. Untuk membentuk bunga dibutuhkan minimal 4 lembar uang mainan. Makin banyak jumlah lembar uangnya, maka akan makin mekar juga bunganya. Cantik ya, Fems? Kayak kamu. Sekarang siapkan tangkai bunga dengan kawat khusus, Fems. Agar tampilan makin cantik, money cake ini juga bisa dikasih berlian dan mutiara imitasi. Kalau mau pakai berlian atau mutiara asli juga bisa kok, Fems. Hihihi. Masukkan kawat ke dalam berlian, tekuk kawat dan lilit seperti ini, Fems. Tinggal bentuk menjadi bunga mekar aja deh. Fems, bikin money cake butuh kesabaran lebih loh. Kalau enggak, bisa-bisa kertasnya jadi sobek, Fems. Kalau udah kayak gini, bentuk menjadi bintang, Fems. Baru deh tekuk ke atas pada setiap lembar uangnya. Tuh, mirip sama kelopak bunga sungguhan ya, Fems. Jadi setangkai bunga atau hand bouquet juga boleh kok, Fems. Sama-sama cantiknya. Oh iya, Fems. Seni melipat kertas ini biasa disebut origami. Asalnya sih dari negeri Sakura, Jepang. Origami berasal dari bahasa Jepang, Fems. Ori berarti lipat dan gami artinya kertas. Origami adalah seni melipat kertas ya, Fems. Selain money cake, di sini juga ada kerajinan lucu dan imut, Fems. Udah pada tahu dong pastinya. Yap, wall felt. Kerajinan ini asalnya dari Jepang, Fems. Umumnya dibentuk menjadi hewan peliharaan seperti anjing, Fems. Bikin gemes deh. Selain jadi pajangan, wall felt juga dikreasikan menjadi gantungan kece seperti ini, Fems. Keren ya? Nama wall diambil karena dibuat dari bahan wall, Fems. Sedangkan felt dari kata felting needle atau jarum khusus berbentuk seperti tongkat. Bagi pemula, bentuk burung sangat cocok dibuat, Fems. Cara bikinnya, ambil wall dan bentuk bulatan seperti ini. Tusuk-tusuk sampai wall menjadi padat. Nah, ini dia fungsi jarum feltnya, Fems. Makin sering ditusuk, maka wall akan makin kusut dan padat. Unik ya, Fems? Nah, untuk mendapatkan bentuk bulat, wall harus ditusuk secara mengeliling. Hati-hati saat menusuknya ya, Fems. Jangan sampai tangan yang kena tusuk jarum. Kalau mau aman sih, bisa pakai bantuan busa atau sponge sebagai media menusuknya. Wah, sponsnya udah bulat nih. Sekarang tinggal variasiin aja nih. Beri tambahan mata dan hidungnya. Tara, gantungan kuci yang lucu dan imut udah jadi deh. Fems, harga satu boneka wall felt beragam. Mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu rupiah tuh. Biasanya kalau makin mahal harganya, boneka wall feltnya makin besar dan sulit pengerjaannya. Untuk yang udah ahli sih, wall felt ukuran kecil bisa dikerjakan selama 10 menit, Fems. Ada juga pajangan tematik seperti anjing, Fems. Pengerjaannya bisa menghabiskan waktu sekitar 3 hari. Lama juga ya, Fems. Sekarang waktunya jalan-jalan. Kalian udah punya rencana liburan akhir pekan bersama keluarga? Kalau belum, kita kesini aja yuk, Fems. Di Food Junction, kita bisa jalan-jalan bersama keluarga untuk icip-icip kuliner tradisional dan mancanegara. Penasaran ada di mana? Datang aja ke daerah Tandes, Kota Surabaya. Tuh, lihat. Di sini banyak banget wahana permainan anak, Fems. Mulai dari bebek kayu, mobil kayu, trampolin, dan taman lampion. Spot foto tematik juga menjadi daya tarik pengunjung loh, Fems. Seru deh.
Saat sore menjelang malam, makin banyak pengunjung yang datang, Fems. Sekedar JJS alias jalan-jalan santai atau berburu kuliner, Fems. Sebelum jalan-jalan, ada baiknya kita isi amunisi dulu, Fems. Biar makin strong. Kita cobain sop buntut dan iga bakarnya warung Ipang. Porsinya gede, bisa dimakan untuk berdua nih. Harganya juga nggak terlalu mahal kok, Fems. Sekitar 50 sampai 60 ribuan rupiah per porsi. Pas banget nih kalau mau makan berdua bareng pacar. Yuk, hajar! Rasa iga bakarnya mantul, mantap betul. Tekstur daging yang lembut, bumbu bakar khasnya bikin mulut nggak mau berhenti ngunyah, Fems. Kalau soal buntutnya juga juara loh, Fems. Wah, wajib coba kalau kesini ya, Fems. Oh iya, Fems, makan iga dan sop buntut pas banget kalau cuaca lagi sendu seperti sekarang. Bisa menghangatkan badan. Kandungan protein pada daging sapi dipercaya bisa meningkatkan energi tubuh. Selain itu, mengkonsumsi daging sapi secara teratur juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh, Fems. Kandungan zat besinya berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi gak gampang sakit ya, Fems. Udah kenyang, energi juga udah full nih. Saatnya main, Fems. Pas banget nih, cuacanya nggak terlalu panas. Kita keliling area dengan mobil kayu ya, Fems. Sesuai namanya, Fems, mobil akan bergerak jalan kalau udah di kayu. Ayo, semangat! Untung tadi udah isi amunisi ya, Fems. Jadi makin strong kayuhnya. Pada spot indoor dibuat tempat khusus untuk kulineran. Kalau outdoor bisa dibuat wisata keluarga, Fems. Di area outdoor juga dilengkapi dengan danau buatan yang dikenal dengan sebutan Lagoon Pond. Adanya danau bikin area wisata beda. Alami banget suasananya. Untuk masuk ke area Food Junction saat ini tidak dikenakan biaya tuh, alias gratis. Cocok dong kalau sekedar mau refreshing atau jalan santai. Nah, bagi yang ingin naik wahana, biayanya mulai dari 20 sampai 30 ribu rupiah per orang. Cukup terjangkau ya. Sekarang saatnya main trampolin, Fems. Permainan ini udah sangat familiar banget ya, Fems. Soalnya menyenangkan banget sih. Cara mainnya tinggal melompat setinggi-tingginya aja, Fems. Bisa juga bergaya lepas sesuai keinginan. Oh iya, main trampolin ternyata ada aturannya, Fems. Berat badannya nggak boleh melebihi 100 kg ya. Bisa main sepuasnya. Melompat dengan trampolin ternyata bisa meningkatkan keseimbangan tubuh dan denyut jantung agar tetap sehat, Fems. Bahkan efektif memperkuat otot dan menurunkan berat badan, Fems. Wah, hebat ya. Jadi kalau mau kurus, boleh juga nih sering-sering melompat kayak gini. Lompat trampolin cocok untuk segala usia, Fems. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kalau udah capek, perut jadi keroncongan lagi nih, Fems. Kita cari cemilan aja yuk, Fems. Biar program diet kita nggak gagal. Ada makanan apa sih? Kok antri gitu? Oh, ternyata leker mania. Kita ikutan antre aja, Fems. Wah, leker yang dijual jenisnya macam-macam. Bikin penasaran aja. Fems, leker berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak. Asal-usul kue leker di Indonesia nggak terlalu jelas sih, tapi banyak yang bilang kue leker berasal dari daerah Solo, Fems. Cara buatnya juga gampang kok, adonan tinggal dituang pada loyang khusus, kemudian kasih topping sesuai keinginan. Rasanya kriuk-kriuk, manis dan leker. Hihihi. Cantik banget sih. Buat yang cantik, jangan kemana-mana ya. Kita mau bikin kerajinan cantik terarium kaktus. Bagi yang ganteng, ikut juga ya, Fems. Wih, lucu banget sih. Kok bisa sih kaktus dihias di dalam botol gitu ya? Kenalin ya, Fems, ini terarium kaktus. Terarium adalah media atau wadah dari kaca transparan yang berisi tanaman. Awalnya terarium dibuat untuk metode penelitian tanaman, Fems.
Pantas ya, kalau terarium ini juga disebut laboratorium biologi mini. Tapi seiring berjalannya waktu, terarium ini dijadikan hiasan rumah. Cocok juga loh dijadikan oleh-oleh dari kota Batu. Tuh, lihat. Cakep-cakep banget kan hasilnya? Harganya juga lumayan loh, fams. Mulai dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Tergantung jenis dan ukuran botol yang digunakan, fams. Untuk membuat terarium sebenarnya sih mudah aja, fams. Tapi media botolnya yang terbilang agak sulit untuk dicari. Saat ini, botol yang digunakan masih impor dari luar negeri, fams. Alasan itulah yang membuat terarium ini menjadi lebih mahal. Botol impor juga memiliki kualitas kacanya yang bagus, bening dan keras, jadi bisa tahan lama. Sebenarnya semua jenis tanaman bisa dibuat menjadi terarium, fams. Tapi kalau mau yang minim perawatan dan awet, pilihlah tanaman kaktus mini, fams. Fams, kaktus termasuk ke dalam golongan tanaman sukulen karena mampu menyimpan persediaan air di batangnya. Gak heran deh kalau cuma kaktus yang dapat bertahan di gurun pasir yang gersang. Hehehe. Untuk membuat terarium, kita siapkan dulu media kaca, kaktus mini, pupuk, batu, kerikil, dan pasir berwarna untuk mempercantik tampilannya. Meski cuma untuk pajangan, terarium juga tetap harus menggunakan pupuk ya, fams. Pupuk berfungsi untuk menjaga asupan unsur hara kaktus agar tetap tercukupi nutrisinya. Kita masukkan dulu batunya pada lapisan pertama, agar lapisan pupuk tidak terlihat dari bawah kaca, fams. Tambahkan pupuk, baru deh kita masukkan kaktus yang diinginkan. Susun kaktusnya ya, fams, supaya dapat bentuk makin indah. Tinggal hias dengan pasir dan kerikil warna-warni, fams. Terariumnya sudah jadi, fams. Duh, cuanet kan? Apalagi kalau hasil karya sendiri ya, fams. Pastinya jadi sayang sama terariumnya. Untuk menjaga agar tanaman dalam terarium tetap hidup, wajib ganti pupuk dan jemur di bawah sinar matahari setiap 3 minggu sekali, fams. Oh iya, fams, ternyata kaktus ini adalah salah satu tanaman yang berfungsi sebagai anti radiasi dan polutan. Pantas ya kalau bisa dijadikan pajangan di rumah. Ketika malam hari, kaktus juga dipercaya bisa menyerap karbon dioksida untuk fotosintesis. Kemudian bisa menghasilkan oksigen. Nggak cuma itu, bakteri di udara juga bisa diserap baik loh oleh kaktus, fams. Kaktus juga dapat menyerap dan menetralkan gelombang elektromagnetik dan radiasi yang membahayakan tubuh. Cocok banget ya untuk era modern sekarang. Kita bergeser ke Pasuruan ya, fams. Pohon kurma identik dengan negara Arab ya, tapi tanaman kurma kini mulai dibudidayakan. Nggak tanggung-tanggung, ada ribuan pohon kurma yang ditanam di lahan seluas 3,7 hektar ini, fams. Memang belum terlalu produktif sih. Tuh, buah kurma muda yang disebut rutop mulai kelihatan, fams. Biasanya kurma muda menjadi incaran ibu-ibu karena berkhasiat bisa meningkatkan kesuburan kaum hawa. Fams, rutop usia 3 bulan akan berwarna kuning dan sudah bisa dipetik. Oh iya, ada 2 jenis rutop, jenis kering dan basah. Kalau rutop basah bisa dikonsumsi langsung, tapi kalau rutop kering harus diolah terlebih dahulu ya, fams. Rasanya asam sepat getir. Enaknya sih kita masak dulu, fams. Gampang kok, kita buat sup daging kurma aja. Siapkan dulu daging sapi dan rutopnya, fams. Sayurannya ada brokoli, seledri, daun bawang, wortel, kacang panjang, kentang, dan tomat. Untuk bumbu, siapkan saja cabai lombok, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, garam, lada bubuk, dan gula. Kupas dan iris sayuran, fams. Kemudian potong rutop menjadi 2 bagian. Tumis bumbu sampai harum, lalu masukkan potongan daging sapi, aduk hingga matang. Kemudian, rebus sayur dan potongan kurma muda dalam gerabah, fams. Lalu campurkan irisan bumbu yang sudah ditumis tadi. Beri garam, gula, dan lada bubuk secukupnya. Aduk-aduk hingga masak.
Biar tambah lengkap, kita buat minuman pendampingnya dari buah kurma yang sudah matang, Fems. Kita campur menjadi isian es dawet, biar seger. Fems, pisahkan kurma dari bijinya, lalu potong menjadi beberapa bagian. Masukkan es batu dan dawetnya. Tuangkan gula merah cair dan santannya. Terakhir, masukkan potongan buah kurma. Jadi deh. Sup daging kurma dan es dawet kurmanya siap untuk dinikmati, Fems. Fems, kurma muda atau rooftop bagus juga sebagai pengontrol tekanan darah dan mencegah kanker. Karena jumlahnya masih terbatas, satu buah kurma muda dijual seharga Rp3.000. Rasa getir atau kesat pada rooftop akan berkurang jika dicampur sebagai masakan. Kulitnya yang keras jadi lunak. Es dawet kurmanya juga nggak kalah nikmat, Fems. Berbeda dengan rooftop, kurma masak cocok untuk kalian yang ingin menaikkan berat badan dan bagus untuk perkembangan otot. Mantap! Gak kerasa udah setengah jam Ragam Indonesia menemani kalian, Fems. Tapi tenang, masih banyak informasi menarik lainnya esok hari. Cintai Indonesia dengan segala keragamannya. Cintai Ragam Indonesia.